Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan bersama keluarga tak kurang satu apapun dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Jumpa lagi kita dalam atau pada channel YouTube Tibean, sederhana tapi penuh makna dan semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kali ini saya akan mengambil judul cuci darah atau hemodialisa dalam rangka mengisi rubrik eee, sehat ala Tibean ya. Jadi mungkin beberapa saat ke depan, kemudian nantinya jika, Anda mempunyai pertanyaan atau masukan, silakan Anda, masukkan atau ketik komentar di bawah ini. Oke, kenapa saya mengambil, judul cuci darah? Depannya cuci darah, belakangnya hemodialisa ya. Jadi begini, saya ingin menyampaikan sesuatu hal yang dengan cara sederhana kepada penonton, tanpa harus terlalu banyak menggunakan, eee, kata-kata atau kalimat-kalimat yang ya agak susah diartikan ya. Jadi dengan bahasa yang sederhana. Nah kemudian mengapa juga saya mengambil, materi cuci darah, karena selama ini, eee, banyak pasien yang mungkin bisa kita selamatkan dengan cara hemodialisa atau cuci darah, tetapi karena mungkin ketakutan dari pasien itu atau mungkin ketidaktahuan sehingga mereka harus menolak, ya. Sebenarnya masalah mati itu di tangan Tuhan. Tetapi jika seandainya seperti saya alhamdulillah kemarin 49 tahun, tapi misalnya Allah berikan saya umur 100 tahun, maka masih ada sisa 51 tahun, ya, 51 tahun. Nah, memang saya akan meninggal 51 tahun depan, kalau Allah berikan saya, umur 100 tahun. Tetapi kualitas hidup saya dari sekarang sampai 100 tahun itu bagaimana? Nah, ini yang jadi persoalan. Oke, apa sih cuci darah sebenarnya? Cuci darah itu adalah, mengalihkan kerja atau fungsi ginjal yang bisa saja sudah gagal ataupun terganggu, kita alihkan ke mesin. Ya seperti yang, eee, tampil di latar belakang saya ini, itu adalah mesin cuci darah, ya. Nah, itu seperti apa sih kerja dari, alat cuci darah itu? Dia sekedar menggantikan, sekali lagi, sekedar menggantikan fungsi dari, eee, ginjal, ya. Fungsi dari ginjal kita, yaitu dengan mengeluarkan, eee, racun-racun yang seharusnya keluar lewat urin atau kencing di saat kita buang air kecil. Nah, cuci darah ini mengambil peran dari ginjal. Jadi, kenapa pasien harus dicuci darah? Karena ada gangguan pada ginjal. Ibarat ibarat, sebuah roda sapi, roda atau pedati yang ditarik oleh 2 ekor sapi, ketika sapi ini kecapean, ya, maka sebaiknya kita ganti dulu dengan mesin. Misalnya kita pakai traktor. Jadi sapi kita istirahatkan, ya, kita istirahatkan. Jadi ketika sapi ini pulih kembali, maka ya kita pakai sapi lagi. Jadi seperti itu juga, eee, perumpamaan untuk ginjal. Tetapi jika sapi tadi sudah kecapean, kita paksakan sehingga si sapi ini ya sampai gagal atau tidak bisa kita gunakan lagi. Nah ini yang menyebabkan kita harus menggunakan, mesin atau traktor seumur kita menggunakan
pedati tadi atau roda tadi. Nah, seperti itu juga ginjal. Ketika ginjal kita masih dalam tahap gangguan ringan, maka ketika kita manfaatkan mesin cuci darah ini, insya Allah ketika ginjal kita membaik, maka setelah itu kita tidak melakukan cuci darah lagi. Jadi, dan sebenarnya di rumah sakit Dunda, ya kebetulan saya tugasnya juga di rumah sakit Dunda, itu jika ada keluarga pasien bahkan si pasien itu sendiri sebelum mau cuci darah, ya mereka mau lihat-lihat dulu seperti apa proses dari cuci darah itu, ya itu kita persilahkan. Karena ini bisa membantu untuk pasien. Nah, kenapa? Kenapa si pasien ketika terjadi gagal ginjal atau terjadi penumpukan ureum kreatinin di dalam darah, ya, itu si pasien pasti muncul gejala misalnya sampai hilang kesadarannya, pusing, mual muntah, sampai hilang kesadaran. Nah, itu kita kasih contoh, kita contohkan ya. Misalnya di satu toilet ada yang buang air kecil ya, kencing. Maaf. Dan kencing ini tidak disiraminya, tidak dicuci, ya. 10 menit kemudian kita masuk ke toilet itu, maka akan tercium bau ureum, bau kencing tadi. Nah, pasti kita rasa mual, kita rasa sakit kepala, ya. Nah, seperti itu. Ketika ginjal kita gagal membuang ureum ini dan kreatininnya, maka ini akan berakumulasi. Racun ini akan semakin lama semakin bertambah di dalam tubuh kita. Sehingga ini yang membuat kita mual, muntah, sakit kepala, bahkan sampai hilang kesadaran. Jadi ini manfaat dari cuci darah. Nah, yang seperti apa? Yang seperti apa ketika dia cuci darah dan harus tergantung dengan mesin cuci darah. Seperti tadi yang saya jelaskan, bahwa ketika ginjalnya sudah gagal, ya, tidak bisa lagi pulih, maka ini yang akan menggunakan mesin cuci darah seumur hidup. Ya. Minimal dengan alat cuci darah ini meningkatkan kualitas hidup kita atau kualitas hidup dari si pasien, ya. Nah, seperti apa juga yang akan sembuh dengan alat cuci darah ini? Misalnya, ginjalnya masih dalam tahap gangguan. Biasanya pada pasien-pasien dengan dehidrasi, ya, dehidrasi yang akut, ataupun misalnya ada yang gangguan karena ada sumbatan batu saluran kemih. Ketika batu ini keluar dan ginjalnya masih sehat, masih dalam tahap gangguan juga, maka insya Allah dia akan sembuh atau tidak akan menggunakan mesin cuci darah ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Jadi bagi keluarga ataupun pasien yang, ya, kita tidak minta-minta, ya, kita tidak berharap. Tetapi apabila terjadi hal seperti ini, sebaiknya Anda tidak usah takut untuk melakukan cuci darah. Semoga dengan alat ini bisa membantu meringankan kerja ginjal dan ginjal akan pulih dan sehat kembali. Oke, demikian dulu rubrik ini secara singkat, sederhana, dan semoga ini bermakna untuk kita semua. Dan bagi penonton, jika video ini bermanfaat untuk kita semua, silakan Anda bagikan kepada orang lain agar mereka bisa mendapatkan manfaat atau informasi seperti ini yang ringan, yang singkat, dan insya Allah semoga bisa dipahami bersama. Oke, terima kasih atas kebersamaan singkat ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.